Baik sahabat Sonora, dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kemitraan dengan pemangku kepentingan di wilayah kabupaten atau juga kota seprovinsi Kalimantan Barat, kali ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat ini menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan komunitas informasi masyarakat atau juga yang disingkat dengan KIM. Ini dengan tema peran KIM dalam diseminasi informasi dan juga nanti para narasumber juga akan menyampaikan materi-materi apa saja dan tentunya juga ini dengan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan kemitraan dengan pemangku kepentingan di wilayah kabupaten atau kota se-Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan komunitas informasi masyarakat atau KIM dengan tema Peran KIM dalam Diseminasi Informasi di Hotel Milikure Pontianak pada hari Kamis 27 Juni 2024. Adapun kegiatan pengembangan dan pemberdayaan komunitas informasi masyarakat atau KIM diikuti oleh Dinas Kominfo se-Kalimantan Barat dan peserta dari pegiat KIM hingga ke tingkat desa. Staf ahli bidang hukum dan politik, Natalia Karyawati, mewakili PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, membuka langsung kegiatan pengembangan dan pemberdayaan komunitas informasi masyarakat. Natalia mengharapkan semua perangkat daerah terkait bisa mengambil bagian dalam kegiatan program pemerintah untuk menyebarluaskan informasi bisa tersampaikan. Kami selaku pemerintah provinsi, saya mewakili Bapak Sekda, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Pertama ini kan kegiatan dari pemerintah pusatnya, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini tentu juga salah satunya menjawab tantangan yang ada saat ini tentang penyebarluasan informasi maupun edukasi bagi masyarakat. Apalagi ini adalah berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Jadi KIM itu sebagai mitra atau jembatan dalam rangka menyebarluaskan informasi yang baik dan edukasi yang baik, dan juga sebagai jembatan mempromosikan, mensosialisasikan program-program pemerintah. Jadi kita harapkan semua perangkat daerah terkait bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini, memanfaatkan platform KIM ini, sehingga program pemerintah penyebarluasan informasi itu sampai kepada masyarakat, terutama untuk hal-hal yang baik dan benar yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk proses pelaksanaan pembangunan. Fasilitas yang perlu tentu kabupaten kota juga harus mensosialisasikan. Nah, ini kan sebagai media adminnya ataupun harus lebih berita-berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu betul-betul yang perlu diverifikasi, sehingga kita untuk mengurangi berita hoax, ujaran kebencian. Nah, ini kan yang dapat memecah belah antar masyarakat ya. Nah, itu yang perlu kita ini kan terus, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, infrastruktur untuk komunikasi dan informasi. Sementara itu, analisis kebijakan ahli muda Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Nurul Hidayah Putri, mengharapkan agar KIM bisa menjadi mitra strategis Dinas Kominfo di daerah maupun di dalam kemitraan sama-sama menyebarkan informasi publik yang baik dan benar. Nurul mengatakan,
Kim di desa atau kelurahan pemberdayaan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Kami dari Kementerian Kominfo mengharapkan komunitas informasi masyarakat ini bisa menjadi mitra strategis dari Dinas Kominfo di daerah maupun juga kementerian dalam sama-sama menyebarkan informasi publik yang baik dan benar, juga mempunyai nilai daya guna juga untuk komunitas atau masyarakat di sekelilingnya. Kim ini kan awalnya dari komunitas yang ada di desa ya atau kelurahan, itu juga pemberdayaannya juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Jadi, Kim ini, harus menjadi, agen informasi di akar rumput dan bisa sama-sama membangun daerahnya dan komunitasnya dengan menggunakan, dana-dana atau anggaran baik di desa ataupun di Dinas Kominfo dengan baik dan untuk kemaslahatan, komunitas atau masyarakatnya. Tadi sebenarnya banyak komunitas-komunitas yang bagus yang sudah berdaya dalam membantu, potensi dari masyarakatnya. Misalnya tadi kan ada, yang bergerak di konten kreator kayak gitu ya, terus juga ada yang dari relawan TIK juga dia membantu, membangun website desa misalnya dan juga ternyata di Kalimantan Barat itu juga udah ada kolaborasi antara Kim dengan desa. Jadi istilahnya, pemerintah desa selain pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi juga bisa memanfaatkan Kim untuk sama-sama menyebarluaskan informasi pemerintah, baik pemerintah desa, kabupaten, kota, provinsi, maupun di tingkat nasional. Kalau kami di kementerian memfasilitasi Kim, dengan platform namanya kim.id. Jadi, Kim punya website sendiri untuk menginformasikan potensi komunitas ataupun, wilayahnya, baik itu potensi wisata, UMKM, ataupun lainnya, dan di situ juga, istilahnya, gratis ya fasilitasnya. Jadi, eee apa namanya, Kim tidak perlu membayar apapun, bisa menggunakan fasilitas itu dengan, semaksimal mungkin dengan, membuat fitur-fitur yang dibutuhkan. Misalnya fitur informasi, kegiatan, fitur produk juga gitu. Ke depannya juga ada pengembangan, misalnya kalau ada kebutuhan Kim untuk mempromosikan produk sampai, transaksi juga itu dimungkinkan, kayak gitu. Jadi diharapkan juga, Dinas Kominfo, terus aktif mengajak Kim, menginformasikan informasi-informasi yang, positif, yang benar. Jadi, jangan hentinya, Dinas Kominfo itu ajak-ajak Kim untuk, ketika ada sosialisasi atau, pelatihan-pelatihan tentang informasi, pemerintah di provinsi atau kabupaten kota. Pada kegiatan ini dari Kim Puan Ketapang, Miniarti menyambut positif kegiatan ini, serta mengharapkan ada kegiatan yang mengundang Kim se Kalimantan Barat untuk bisa berkolaborasi dengan sektor UMKM atau budaya sehingga bisa saling bertukar ide dan kreativitas. Perkenalkan, saya Miniarti dari Puan Ketapang, Kim Puan Ketapang. Untuk saya pribadi nih dari Kim Puan Ketapang ini sangat berdampak positif karena saya pengennya setelah ini nih ada semacam pameran. Pameran itu yang mengundang seluruh Kim, baik itu kabupaten, kemudian atau bahkan kalau bisa tuh ke provinsi. Kan kita banyak ini nih, banyak dari bidang-bidang mulai dari UMKM, kemudian dari kesenian, budaya, segala macam. Itu kalau misalnya kita kolaborasi masing-masing Kim itu saling bertukar pikiran segala macam, saya yakin lah masing-masing Kim itu bisa berkembang, terus itu berdampak buat Pemda masing-masing. Setelah sesi tadi, saya lebih tertariknya kepada konten kreator ya, karena memang menjadi seorang konten kreator itu kan kita bisa bersilaturahmi dengan lebih banyak teman, kemudian kita bisa mendapatkan penghasilan. Selama ini kita masih menggunakan akun pribadi, dan setelah ini saya tuh jadi lebih antusias untuk mengembangkan akun dari Kim Puan Ketapang itu sendiri. Semoga dengan adanya menjadi konten kreator ini bisa mendapatkan hasil atau ibarat kata itu penghasilan yang bisa membantu kegiatan dari Kim Puan Ketapang. Harapannya semoga setelah ini akan ada kebijakan-kebijakan dari Pemda yang membantu Kim untuk lebih berkembang, karena sekarang ini untuk di Kabupaten Ketapang sendiri masih belum terjangkau untuk ke desa-desanya ini.